Sepertinya bakal ada hal yang menarik kaitannya dengan pertarungan Brahman dan Rokuhara yang akan segera terjadi di chapter 225 atau chapter berikutnya, serta hubungan dengan geng Bonten yang dipimpin Mikey di masa depan. Penasaran? Berikut pembahasannya. Pertama, mari kita lihat dulu background di pertempuran Brahman versus Rokuhara. Ketika pertarungan akan segera terjadi, tiba-tiba Mikey datang seorang diri menggunakan motor miliknya. Kita sebagai penonton atau pembaca pasti tahu betul kapabilitas Mikey yang harusnya mampu melawan meskipun dikeroyok puluhan bahkan ratusan orang. Jadi dikeroyok anggota Brahman atau Rokuhara sekalipun, rasanya Mikey tetap akan bisa bertahan. Untuk sekarang, mari kita anggap kalau pertarungan ketiga dewa itu terjadi. Sekarang mari kita lihat ke manga Tokyo Revengers chapter 196, di mana di situ diperlihatkan daftar anggota geng Bonten, geng pengganti Tokyo Manji sekaligus geng kriminal paling berbahaya di Jepang. Di dalam Bonten terdapat nama Akashi Takeomi yang sekarang menjadi anggota Brahman, lalu Haitani bersaudara, dan Mochizuki Kanji yang keempatnya adalah anggota Rokuhara Tandai, ditambah Hajime Kokonoi dan Haruchio Sanzu yang merupakan anggota Kanto Manji Gang. Bila melihat dari daftar tersebut, kita tidak melihat nama Kawaragi Senju, Benkei dan Wakasa, para pentolan-pentolan Brahman, serta leader dari Rokuhara Tandai yakni Terano South. Jika menghubungkan perang ketiga dewa yang terjadi di timeline sekarang dan daftar anggota Bonten di masa depan, maka kesimpulan kami mengarah kepada satu hipotesis, yakni adanya potensi Kawaragi Senju dan Terano South dibunuh oleh Mikey. Ya, kami mencoba menjelaskan secara logis dan rasional agar pembahasan ini tidak mengawang dan sekedar omong kosong belaka. Pertama, bila perang ketiga dewa benar-benar terjadi, maka kemungkinan anggota geng Brahman hanya akan berhadapan dengan para anggota geng Rokuhara. Sementara leader mereka, Terano South dan Kawaragi Senju, akan menjalani pertarungan dengan Mikey. Jika menilik dari kekuatan, sepertinya kekuatan South tidak berbeda jauh dengan Draken. Sebab Draken terlihat mampu menandingi South ketika ia serius. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa South lebih lemah ketimbang Mikey dan Senju. Kemudian melihat dari kekuatan Senju, dia sejatinya cukup cepat. Namun kekuatannya belum bisa ditakar sebab belum diperlihatkan dia bertarung cukup serius dengan musuh-musuhnya. Jadi untuk sementara mari kita anggap Senju setara dengan South. Dalam pertarungan dengan Mikey, meski South dan Senju bergabung sekalipun untuk melawan Mikey, rasanya tetap sulit melihat The Invincible Mikey kalah. Seperti yang kita tahu, Mikey sudah berkali-kali menghadapi musuh kuat seperti Hanma, Taiju, hingga Izana. Namun Mikey berhasil memenangkan semua pertarungan tersebut. Jadi kami merasa kalau Mikey yang saat ini sedang tidak terkendali telah mendengar kabar kematian Draken, akan membunuh Senju dan South tanpa ampun karena dikuasai Dark Impulsif persis saat Mikey menghajar Kazutora tanpa ampun. Nah, hal tersebut yang bisa menjadi alasan kuat mengapa nama Kawaragi Senju dan Terano South tidak ada di masa depan bersama geng Bonten. Kedua alasan tidak adanya nama Kawaragi Senju dan Terano South di geng Bonten karena perang ketiga dewa sudah direncanakan oleh Akashi Takeomi. Loh, kok bisa begitu? Mari kita melihat fakta bahwa geng Bonten memiliki huruf kanji yang merupakan gabungan dari huruf kanji Brahman dan Tenjiku. Mari kita fokus di kata Brahman. Menurut kalian apakah tidak aneh mengapa nama Brahman yang terpakai di sana? Menurut kami hal itu cukup janggal, apalagi satu-satunya mantan member Brahman yang ada di Bonten hanyalah Takeomi. Hal itu semakin menguatkan dugaan kami bahwa Takeomi lah yang telah mengatur perang ketiga dewa supaya dapat berkhianat kepada Mikey. Takeomi yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Senju serta memang mengagumi Mikey yang notabene adalah adik dari mantan kaptennya Shinichiro akan membuat Mikey membunuh Senju dengan cara mengatur perang ketiga dewa tersebut. Dari sinilah Takeomi kemudian akan mendapatkan kepercayaan Mikey sehingga dirinya dijadikan advisor dari Bonten di masa depan. Hal tersebut persis seperti yang dilakukan oleh Kisaki Teta sehingga Kisaki bisa menjadi tangan kanan Mikey di grup Tauman masa depan yang jahat. Sekarang pertanyaannya, apakah Takemichi mampu mengembalikan akal sehatnya setelah kematian Draken dan mencegah Mikey untuk membunuh Senju maupun South?
Karena Mikey pun kita ketahui tak segan menghajar Takemichi ketika dikuasai dark impulsifnya. Waktu di pertarungan dengan Valhalla, Takemichi bisa selamat berkat jimat milik Baji. Lalu apakah kali ini Takemichi mampu menyadarkan Mikey lagi dari pengaruh dark impulsifnya? Mari kita nantikan bersama kelanjutannya di chapter-chapter mendatang. Semoga teman-teman suka dengan bahasan kami kali ini.